Marilah sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kita satukan hati, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk sore yang indah ini Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu buat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dalam segala aktivitas kami masing-masing, Engkau senantiasa menyertai, memberkati, dan memelihara kami. Juga terima kasih buat kesehatan yang masih Engkau berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh bertemu Tuhan di sore hari ini untuk ibadah bersama wanita Betani Juanda Tuhan. Telah Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, mulai awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Engkau juga memberkati setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan, di setiap rumah kami masing-masing di mana kami boleh berkumpul Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap ibu-ibu yang bertugas sore hari ini. Berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan semuanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang disampaikannya, biarlah itu semuanya berasal hanya dari Engkau saja ya Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa untuk boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dan kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kalau ada kuasa-kuasa jahat yang merintangi, menghalangi jalannya ibadah sore hari ini, kami hancurkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh-Mu saja Tuhan yang boleh hadir di setiap rumah kami untuk menyertai ibadah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut Tuhan. Ibadah sore hari ini kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan Mbak Rea. Selamat malam. Malam. Suara saya terdengar jelas ya. Sorry tadi ada gangguan sedikit di laptopnya. Mari sebelum kita akan menaikkan pujian, kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kita akan memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kita tahu, kita bersyukur kalau sekarang adalah awal bulan Agustus ya, identik dengan bulan kemerdekaan. Nah, saya mau lihat-lihat nih semuanya. Ayo, merdeka. Mana tangannya? Merdeka. Merdeka. Ya, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan ya sepanjang tahun ini dari Januari sampai Juli. Kalau kita sekarang ada di bulan Agustus, semuanya terasa tidak mudah tapi juga tidak sulit karena Tuhan ada beserta kita. Amin. 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 Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami mengundang Roh-Mu Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan.
hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini Tuhan, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan mengalir di hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dalam keadaan apapun setiap kami Tuhan, Engkau yang paling tahu Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Segala pujian, segala syukur, segala sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Allah kami yang hebat, Bapa kami yang baik Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat sepanjang hidup kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan, mengalir di setiap kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Irama shikalalamu, irama shikalalamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, katakan dengan iman kita, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan kami selamanya Tuhan. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku.
percaya Tuhan, selamanya Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami hanya akan menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memegang seluruh kendali dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhanku, bahkan sedetik dalam hidup kami Tuhan, semua dalam rencana-Mu Tuhan, semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, segala sembah, segala ucapan syukur ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya ini yang kami bisa sembah Tuhan, hanya ini yang bisa kami persembahkan Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami siapkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang ingin Kau katakan malam ini kepada kami Tuhan, perkatakanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa kasih-Mu Tuhanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, ibu-ibu. Sehat semuanya. Lihat ke jempol. Puji Tuhan. Ya, amin. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Kami atas nama yang mana Tuhan sudah mempercayakan kami mau menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Terutama kami mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Gembala kita, yaitu Ibu Widiawati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu pengurus, juga kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, sharing bersama-sama dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati ibu-ibu ya. Ya, baik, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sharing, yaitu kita kasih judul, yaitu berani menabur jika ingin menuai. Ya, berani menabur jika ingin menuai. Ya, gini, ibu-ibu ya. Di sini dikatakan ya dengan di ayat, yaitu di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Di sini. Ya, baik, di nama Tuhan kita baca ya. Di firman Tuhan di Alkitab dengan judul yaitu memberi dengan sukacita membawa berkat. Itu hampir sama kita menabur ibu-ibu ya, tapi saya dengan perikop yaitu berani menabur jika ingin menuai. Nah, kita baca di ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai dengan juga, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8, dan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah, dikatakan yaitu banyak sekarang ini ibu-ibu ya, banyak orang hanya menginginkan hasil saja dan maunya instan, juga yang lebih banyak dan tanpa mau mengerjakan dengan baik. Ini secara kedagingan ya. Jadi hidup dengan kedagingan, bahkan orang dalam Tuhan tidak mau memikul salib. Jadi enaknya sendiri. Bahkan juga
jika kita ingin menuai banyak pada hari esok atau untuk kedepannya, mari mulai sekarang kita harus berani menabur lebih banyak dan mau mengerjakannya. Itu berarti kita mau memikul salib, ya. Apa yang Tuhan perintahkan, ya kita harus melakukan, saudara ya, ibu-ibu. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita hidup ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya kita harus melakukan, ya. Sebenarnya kita melayani seperti BB ini, ya, karena Tuhan percayakan, ya kita harus lakukan. Jangan kita menolak, ya. Karena kita menolak, berarti kita juga tidak mau memikul salib, tapi kita harus memikul salib apapun dalam keadaan kita, apapun dalam kondisi kita, ya, kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, amin ibu-ibu, ya. Ya. Seperti contoh, ya. Contoh, nek Bu Jenny, nek seperti contoh, itu dicontoh. Ya, seperti contoh. Yang pertama, seorang petani yang mempunyai lahan dan tanah yang sangat luas, ya, sangat luas, ya. Dia menginginkan, ya, hasil panennya tuh banyak dan melimpah-limpah. Ya. Itu keinginan siapapun yang menanam pasti menginginkan hasilnya melimpah-limpah. Ya. Tetapi, ya, tiba-tiba waktu panen hasilnya tuh tidak bagus, bahkan tidak bisa dinikmati, bahkan juga tidak bisa dijual. Karena apa? Karena hasilnya tidak bagus. Sehingga si petani itu, ya, marah pada Tuhan, ngomel, ya, Tuhan kok gini tuh, ya, marah pada Tuhan, ngomel pada Tuhan. Karena apa? Kalau kita menaburnya dengan benih yang baik, pasti hasilnya baik. Tapi kita menanam atau menabur dengan benih yang tidak baik, kita menerima menuai, yaitu hasilnya tidak baik. Itu, ibu-ibu, ya, dikasih Tuhan. Di sini dikatakan, kalau dengan firman Tuhan, ya, akhirnya Tuhan menegur petani itu. Menegur petani itu, dibilang, kamu menanam, tidak kamu rawat dengan baik, bahkan tidak pernah dikasih pupuk, di waktu kekurangan air pun tidak pernah kamu siram, sehingga juga banyak, ya, belalang, lalat menghinggapi tanaman tersebut, sehingga hasilnya pasti jelek, ibu-ibu, ya. Tapi kita bisa merawat, bisa menjaga dengan baik, pasti hasilnya tuh baik dan luar biasa. Ini ibu-ibu, ya, bagaimana dengan kehidupan kita, ya, dengan kita, ya, dengan hati kita, ya. Kalau hati kita itu merasa kering, pikiran kita galau atau susah, sedih dan lain-lain, ya, mari ibu-ibu, ya, sirami hati kita dengan firman Tuhan. Terus bagaimana caranya? Dengan cara, yaitu ibu-ibu, ya, kita harus setiap hari ada waktu bacalah firman Tuhan. Bahkan memuji Tuhan dan sembahlah Tuhan. Disitulah ibu-ibu, ya, ada jawaban terbaik bagi kita, dan kita akan menuai, ya, atau menerima buah, yaitu sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan luar biasa. Nah, sebab itu ibu-ibu, ya, dikasih Tuhan, kalau kita mempunyai masalah atau pikiran galau, sedih, kita cari Tuhan. Janganlah kita cari manusia. Kalau kita cari Tuhan, ada jawaban terbaik. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Sehingga Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hati kita, pikiran kita. Roh Kudus akan menuntun,
ya, mengingatkan kita sehingga kita boleh hari lepas hari melekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ya. Gini Ibu ya, juga banyak sekali anak-anak Tuhan, ya, anak Tuhan yang kecewa sama Tuhan. Contohnya, ya, contoh banyak sekali contoh ya, hamba Tuhan yang sudah diberkati Tuhan itu sombong, ya, disombong. Terus apa namanya itu angkuh, ya, merasa dirinya tuh hebat, bahkan sudah melayani segala macam pelayanan semua diambil. Itu namanya seandainya orang makan tuh rakus, saudara ya, ibu ya rakus. Tapi diambil sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal ibu-ibu dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau hati kita sungguh-sungguh melekat bersandar kepada Tuhan, bahkan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, ibu-ibu ya, Tuhan juga memperhatikan kita. Tuhan akan menyayangi kita. Tuhan akan menolong kita. Kenapa? Karena kita selalu melekat. Tuhan sebagai Bapa kita ya, sebagai mempelai kita, sebagai sahabat kita. Jadi apapun dalam masalah kita, ya, kita harus berbicara pada Tuhan. Boleh mengeluh pada Tuhan. Tuhan, ini loh masalah saya. Ya, disitulah ibu-ibu ya, Tuhan akan memberikan jawabannya terbaik. Di saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan, ibu ya. Ya. Dan selanjutnya, ya, kita ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua, yaitu di Galatia 6 ayat yang ke-7, ya, Galatia 6 ayat ke-7. Di sini dikatakan ya dengan firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, ibu-ibu ya. Jadi Tuhan ingatkan, ibu-ibu semuanya dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan ingatkan, kalau menabur supaya kamu tidak sesat, taburlah tempat yang tepat, taburlah tempat yang subur, taburlah tempat yang membutuhkan. Ini ya, supaya apa? Supaya kita hidup tidak sesat, ya, supaya hidup kita ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ini ibu-ibu ya, jadi kita harus benar-benar menabur itu dengan di tempat mana kita tahu yang membutuhkan, ya. Seperti halnya waktu dulu, waktu masih suami saya masih ada, satu sering menabur juga ya di panti-panti asuhan, meskipun panti asuhan itu tidak seiman dengan kita. Tapi Tuhan gerakan di saat kita melewati, ya, waktu jalan lewati di panti asuhan itu rasanya membutuhkan sekali, sehingga saya dengan almarhum suami saya tuh ke toko beli sembako rasanya cukup untuk dikasih nabur di tempat panti asuhan tersebut, ya. Begitu kita nabur di situ, ya. Saya tidak menunjukkan bahwa saya itu orang di dalam Tuhan, orang Kristen, enggak. Tapi saya kasih berkat bagi mereka macam-macam untuk bahan kebutuhan sembako. Mereka suka sekali, ibu-ibu ya. Karena mereka begitu datang langsung mengangkat dari mobil saya barang-barang, mereka senang, sampai saya tuh dirangkul, dicium, ya, sampai suami saya juga dirangkul, bilang terima kasih
terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Saya bilang, yang pengasuhnya, Bapak, Ibu, ini dari berkat dari Tuhan. Saya sebagai pelantara, biarlah berkat ini bisa dinikmati di tempat ini. Ya. Begitu anak Pacar juga senang sekali, suka sekali. Ya, itu. Kalau kita menabur dengan di tempat yang baik, ya, sehingga Tuhan tidak mesatkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tahu. Kita tahu di mana kita menabur. Ya. Pada saat ini mungkin ya kita kalau ada berkat, boleh kita menabur di orang-orang yang di pinggir jalan. Meskipun aja nasi aja, ibu-ibu ya. Itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang kita tabur. Ya. Meskipun tabur sedikit pun Tuhan melihat. Dengan hati yang tulus asa kita menabur dengan hati yang tulus, ibu-ibu ya. Nah, dikasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita menabur dengan hati yang tulus, ya, bahkan di tempat yang baik, di tempat yang subur, di tempat yang membutuhkan, bahkan tidak ada motivasi lain, ya, pasti, ya. Pasti Tuhan itu akan memberkati berlimpah-limpah buat ibu-ibu yang suka menabur. Mungkin ibu-ibu ya bilang, saya sudah menabur banyak, tapi Tuhan kok belum kembalikan, Tuhan kok belum memberkati berlimpah-limpah. Tapi dengan janji firman Tuhan ibu-ibu ya, iya dan amin. Tuhan pasti akan memberkati. Meskipun pada saat ini mungkin kita belum diberkati, tapi yang menuai nanti ibu-ibu ya, dikasih dalam Tuhan, anak cucu kita yang akan datang. Amin ibu-ibu ya, percaya ya, itu pasti kalau kita menabur pasti akan menuai. Jadi janganlah kita mempunyai motivasi yang lain, tapi motivasi yang benar. Tuh, menabur itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Menabur untuk nama Tuhan ditinggikan. Ya, itu ibu-ibu ya. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Taburlah apa yang kita punya, ya. Taburlah apa yang kita punya. Mungkin bilang gini, saya tidak bisa nabur dengan harta. Saya tidak bisa nabur dengan uang, ya. Tapi nabur bukan masalah itu, ibu-ibu. Kita nabur mungkin masalah ada saudara kita yang membutuhkan, mungkin ada sakit. Kita datang, kita doakan. Itu nama juga menabur dengan doa. Ya. Mungkin ada saudara kita ya yang ada masalah, mungkin mau bunuh diri atau mungkin mau gimana ya, mungkin mau cerai. Kita datangi, kita kasih solusi yang terbaik supaya mereka tidak sampai kehidupan mereka itu cerai-berai atau kehidupan mereka mengalami masalah. Ya, kalau kita menabur dengan memberikan jalan yang terbaik, itu juga samanya menabur, ibu-ibu ya. Tapi penabur tuh macam-macam, ya, bukan naburannya harta atau kekayaan, enggak. Dan melihat hati kita, kesungguhan kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Itu ibu-ibu saudara kasih dalam Tuhan ya. Ya. Di sini juga dikatakan bagaimana kita ya menjadi anak-anak Tuhan. Sudahkah kita menabur dengan baik? Contoh ibu-ibu sekarang ini kan sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu tanggal 17 Agustus nanti. Mari kita menabur. Terus kata, menabur apa sih? Mari kita tabur dong. Apa yang kita mampu, apa kita punya, mungkin dengan cara menabur tenaga. Ya toh sekarang ini kan banyak membutuhkan di lingkungan kita tenaga untuk bersih-bersih lingkungan, mungkin masang apa manik-manik atau masang bendera ya. Itu tenaga.
Berarti menabur dengan tenaga, bukan menabur mungkin dengan keuangan. Ya, keuangan itu artinya keuangan itu saat ini kan banyak lomba-lomba, ya lomba-lomba mungkin membutuhkan dana, mungkin juga membutuhkan untuk hadiah-hadiah. Ya, kita menabur dengan bantuan keuangan, ya keuangan apapun sedikit atau banyak tidak apa-apa. Yang penting kita mau menabur bahkan untuk merayakan hari kemerdekaan yang mana Indonesia sudah merdeka. Sekarang kita bisa menikmati itu karena pejuang-pejuang yang dulu yaitu membela negara demi nyawanya. Ya, kita harus merayakan. Bahkan juga mungkin ya masalah keuangan mungkin belum bisa. Ya, apapun yang kita menabur untuk membantu lingkungan kita akan merayakan 17 Agustus ini ya, kita harus sama-sama menyatu dengan lingkungan kita. Ya, mungkin juga gini ibu-ibu ya, masalah seperti tadi juga didatang ke rumah saya itu padahal 17 merayakan masih lama tapi mulai lomba-lomba. Nah datang si siapa namanya Bu RT apa tuh pengurus ini datang bilang, Bu Pendi permisi ini mau 17 biasanya gitu ya, karena biasanya memang satu tiap tahun pasti menabur untuk merayakan kemerdekaan, mereka tahu. Tapi puji nama Tuhan saya kasih, dia bilang ya terima kasih Bu Pendi ya. Sama-sama saya bilang, tapi kita memang harus kita menabur, kita harus merukun dengan satu dengan tetangga kita, bahkan kita mungkin juga menabur dengan materi apa yang kita punya. Mungkin kalau kita tidak punya keuangan kurang atau materi nggak ada, kita bisa membantu dengan tenaga ibu-ibu ya. Di samping itu mungkin mau nanti sebentar lagi kan syukuran ya, kita datang aja ke tempat di mana mereka masak, kita bantu ya, kita bantu masak apa yang kita bantu buat untuk sama-sama merayakan hari kemerdekaan itu ya. Nah situlah lingkungan kita, tetangga kita bisa melihat, oh ini loh orang Kristen bisa bergaul, bisa berkumpul dengan kita, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Bahkan mungkin dibilang ibu ini loh suka memberi, suka menolong ya. Dilihat tetangga kita, lingkungan kita. Jadi kita nih jadi orang, jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Janganlah kita sebagai orang di dalam Tuhan, orang Kristen, kita menyendiri. Nah kalau menyendiri, lebih baik kita hidup di hutan, ibu-ibu ya. Janganlah hidup di masyarakat, janganlah hidup di dalam lingkungan kita. Kalau menyendiri sudah di hutan aja, sama binatang-binatang hutan. Tapi kita tidak boleh, dan sebagai anak Tuhan kita harus menjadi berkat. Ya, di mana Tuhan tempatkan, kita jadilah terang, jadilah berkat. Ya, jadi situlah ibu-ibu ya, sehingga Tuhan itu sungguh luar biasa, memakai setiap anak-anak Tuhan itu dengan luar biasa. Asalkan kita jadi orang yang baik terhadap siapapun. Ya, janganlah kita membedakan antara ras, antara suku. Taburlah dengan kehidupan kita, pribadi kita dengan baik terhadap siapapun. Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya percaya semuanya ibu-ibu itu di dalam Tuhan, terutama BBI ini ya, merayakan 17 Agustus ini penuh dengan sukacita. Ya. Penuh gandeng tangan dengan satu dengan yang lain, dimanapun kita ditempatkan, jadilah garam, jadilah sinar, dilihat bagi tetangga kita, bisa menyinari di lingkungan kita. Ya. Kalau kita jadi berkat, jadi sinar bagi lingkungan kita, Tuhan melihat bahwa kita itu sungguh diberkati Tuhan. Ya, diberkati Tuhan. Bahkan
kehidupan kita juga diberkati Tuhan. Diberkati bukan hanya berkat dengan harta, kekayaan. Tidak ibu-ibu, berkat dengan kesehatan itu namanya berkat. Berkat keamanan itu namanya juga berkat. Ini ibu-ibu ya, jadi berkat tuh dari Tuhan tuh macam banyak. Jangan salah sangka, jangan salah taksir bahwa berkat hanya uang atau harta, enggak. Berkat itu bagi Tuhan tuh banyak macam. Sebab itu kita selalu mengucap syukur apa yang Tuhan berkati selama ini, saudara ya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, janganlah kita jadi orang yang medit, pelit, tapi kita juga harus menabur pada siapapun yang membutuhkan, siapapun yang memerlukan. Pasti Tuhan akan memberkati berlipat-lipat ganda. Amin, ibu-ibu ya. Ya. Bahkan juga di sini dikatakan, mari ibu-ibu kita melakukan apa? Ini ya, berani ya. Mari kita melakukan firman Tuhan, ya. Mari ibu-ibu kita harus melakukan firman Tuhan, ya. Yaitu jika menanam kejujuran, maka kita akan menuai kejujuran. Kepercayaan, sorry. Jika menanam kejujuran, maka kita akan menuai kepercayaan. Amin ibu-ibu ya. Kalau kita jujur, pasti orang itu percaya. Pasti orang percaya. Kalau orang tidak jujur, pasti orang tidak percaya. Seperti contoh ya, kalau kita jadi orang jujur, seandainya orang atau saya tuh sering kali juga kalau kita bepergian, saya titip rumah kunci pada tetangga saya di depan, kan orang yang jujur, saya percaya orang yang jujur, ya. Sehingga waktu saya titip kunci, tapi tidak semua rumah, cuma hanya luar aja saya titip kunci. Dan nanti ada apa-apa pun, mereka juga telepon, ada masalah telepon. Nah, itu karena saya percaya mereka jujur, akhirnya mereka menjaga dengan baik, merawat dengan baik. Saya percaya. Tapi kalau mungkin tetangga saya tidak bisa dipercaya, tidak jujur, saya tidak percaya. Sehingga kita mencari orang lagi yang bisa jujur, sehingga kita bisa percaya pada tetangga kami. Ya, puji nama Tuhan. Ya, tetangga depan saya itu orangnya jujur, ya, bahkan bisa dipercaya. Bahkan juga kalau ada sesuatu mungkin saya membutuhkan, ya, karena saya ini tidak bisa naik sepeda motor, tidak bisa naik mobil, padahal di rumah ada sepeda motor dan mobil. Tapi karena tetangga saya tahu, kalau bilang gini, panggil saya tuh mama, kalau ada perlu apa-apa, enggak apa-apa, saya antar. Ya. Itulah akhirnya saya percaya pada mereka. Mari ibu-ibu semuanya, kita mulai sekarang berbuatlah jujur, sehingga orang itu percaya pada ibu-ibu. Ya. Terus selanjutnya, jika menanam kebaikan, kita akan banyak teman. Ya. Kalau kita baik sama siapapun, tidak membedakan satu dengan yang lain, kadang-kadang itu ya banyak orang yang menanam kebaikan terhadap orang yang banyak uang, yang tidak punya uang, tidak berbuat baik, curiga terus, ya didekati, nanti jangan-jangan pinjam uang, nanti jangan-jangan menipu saya. Ini. Tapi oleh sebab itu kalau kita menanam kebaikan, kita tidak melihat siapapun, ya pasti kita banyak teman, karena kita berbuat baik. Berbuat apa baik mungkin dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, baik terhadap siapapun, sehingga punya banyak teman. Baik teman di lingkungan kita, tetangga kita, atau teman di gereja, mungkin teman-teman yang lain. Kalau kita berbuat baik, mesti Tuhan berikan teman yang baik-baik. Ya. Gak mungkin dong kalau kita jadi orang baik dikasih teman yang tidak baik.
Tuhan pasti peringatkan, Roh Kudus pasti bicara. Kalau kita Tuhan berikan teman tidak baik, jangan bergaul dengan si A, kan orang itu jahat. Jangan bergaul dengan si B, orang itu penipu. Kenapa? Kalau kita melekat kepada Tuhan, Roh Kudus membimbing dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengingatkan pada kita, sehingga kita tidak hidup dalam kesesatan. Tapi kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu menggendong kita dimanapun kita berada. Roh Kudus selalu menggendong kita. Amin, ibu-ibu ya. Bahkan jika menanam kerendahan hati, maka kita akan menerima penghargaan. Ya, rendah hati, kita kena sabar. Ya, rendah hati kan sabar orang ya. Sabar, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Ya, sehingga orang bisa menilai itu orang itu, si A itu loh, orangnya rendah hati, sabar, ya, bahkan suka senyum, ringan tangan, ya, ringan tangan, bisa membantu, ya. Kita dicap jempol, ibu-ibu ya, sama lingkungan kita, sama dimanapun kita berada. Oh, ibu ini orangnya bagus, dijempol, jempol ada penghargaan, itu sudah luar biasa jempol. Bukan penghargaan tentang medali. Kalau medali itu kan ikut turnamen, ibu ya, ikut lomba, itu namanya medali, dapat medali. Tapi kalau dalam kerendahan hati di dalam Tuhan, dengan sikap, perkataan, ya, tingkah laku, bahkan juga mempunyai hati yang sabar, kita dihargai di orang lain, ya, dihargai siapapun karena melihat dengan keadaan kita, ya. Selanjutnya, jika kita menanam dengan kerja keras, kita akan menuai kesuksesan. Ya, kalau kita mau menanam kerja keras, nah kerja keras baik itu di sekuler, di dunia, ya, bahkan kita juga kerja keras untuk pelayanan Tuhan, ya, melayani Tuhan dengan hati yang tulus, ya. Nah, disitulah ibu-ibu dikasih dalam Tuhan, ya. Baik kita mau bekerja keras di dunia atau di sekuler, kita tidak malas, ya, tidak malas, bahkan tidak aras-arasan istilahnya, ya. Tuhan akan memberkati. Kenapa? Dengan kerja keras itu Tuhan pasti akan memberkati. Bukan begitu pula kalau di saat mungkin kita kerja keras, kita tidak mampu, tidak kuat, tapi kita berserah pada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan kerja keras seperti ini. Tapi Tuhan pasti tolong, sehingga kita memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita mampu melakukan pekerjaan ini, baik itu di sekuler maupun di dunia. Kenapa? Tuhan ikut campur tangan, bahkan Tuhan suruh malaikat untuk menjaga, melindungi kita. Ya. Juga kita sukses di dalam pelayanan Tuhan. Di pelayanan Tuhan, ya, kalau kita melayani Tuhan, ibu-ibu kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita melayani Tuhan itu memang bagus dan luar biasa. Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk pelayanan Tuhan. Asalkan melayani Tuhan itu tidak ada motivasi lain, bahkan juga kita bisa membagi waktu antara pelayanan, bahkan akan tentang keluarga. Ini. Kalau kita melayani, bisa membagi waktu antara melayani Tuhan, bahkan melayani keluarga, ya. Di situ, ya, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Janganlah semua mungkin tadi mungkin melayani Tuhan, ya, semua dilayani sampai tidak ada waktu untuk Tuhan, ya. Capek melayani Tuhan, tidak ada waktu. Justru itu Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Begitu oleh Tuhan, gimana ibu-ibu, ya. Jadi kita menyesal, kita kecewa, kita capek-capek, Tuhan tidak kenal. Tapi kalau kita melayani Tuhan,
ya, dengan segenap hati, tidak ada motivasi, bisa membedakan ada waktu untuk pelayanan Tuhan, untuk keluarga, bahkan pekerjaan Tuhan, bahkan pekerjaan kita di dunia atau sekuler, sama-sama kita bisa membagi waktu. Disitulah Tuhan akan berikan yang terbaik. Disitulah kita menjadi kesuksesan dalam segala hal. Tuhan berikan kesuksesan dalam segala hal. Sukses dalam rumah tangga, sukses dalam pekerjaan dunia, bahkan sukses dalam pelayanan Tuhan. Ini ibu-ibu ya. Jadi kita harus benar-benar di dalam Tuhan dengan segenap hati. Sebagai penutup, ya, Bu Jenny, ini penutup, ya. Kalau kita menabur, janganlah dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Tuhan sendiri yang akan memberkati berlimpah-limpah, bahkan tidak sampai kekurangan. Amin, ibu-ibu ya. Ya, itu Tuhan katakan dengan firman Tuhan, kalau kita menabur, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Tuhan sendiri yang akan memberkati berlimpah-limpah, bahkan tidak sampai kekurangan. Bahkan Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita sehari-hari. Amin, ibu-ibu ya. Ya, baik, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelumnya kita akan memberi kesaksian sedikit, ibu-ibu ya, dengan kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, ibu-ibu ya. Memang kita ini, saya secara pribadi, pelayanan Tuhan, ya melayani Tuhan sudah berapa tahun yang lalu ya. Dulu saya di FA, sebagai gembala FA, gembala sektor ya. Mulai harus memperhatikan jemaat ya, di mana waktu jemaat mengalami kesusahan, kita harus bantu. Kita harus membantu apa yang mereka butuhkan. Di saat kita membantu ya dengan jemaat EPA, dengan keuangan, masalah anak sekolah, oke, kita bantu. Ya, kita bantu, tapi saya tidak punya pikiran nanti dikembalikan atau enggak, saya enggak punya pikiran. Yang penting kita bisa membantu. Ya, kita membantu sehingga waktu kita bantu sudah dia bilang janji kalau ada apa namanya nanti bulan depan kita kembalikan, itu bulan depan, oh enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa ya. Terus juga ada yang bantu, yang pinjem juga masalah untuk usaha, ya sudah enggak apa-apa, karena satu orang tidak mentoloan, tidak tega ya, sama saya, suami saya juga nggak tega, tidak mentoloan, ya sudah kita kasih ya. Begitu kita kasih, ibu-ibu dalam Tuhan, lama-lama nggak datang EPA, lama datang EPA, terus kan, kenapa ini? Terus saya bilang, tak hubungin nggak bisa, saya sudah nggak enak, dalam hati nggak enak, saya datang ke rumahnya, kenapa nggak mau EPA? Saya malu, Bu. Loh, kenapa malu? Saya di sini bukan nagih, tapi mari kita cari Tuhan. Cari Tuhan dulu. Saya bilang, kalau kita cari Tuhan, ya, Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Jangan malu. Nah, saya tidak nagih kok. Saya bilang, kalau memang ada, ya, puji syukur. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Jangan dipikirkan. Saya bilang. Akhirnya tetap mereka malu-malu, sakit berapa kali saya datang ke rumahnya, terus malu, enggak apa-apa, ayo datang ke FA. Terus akhirnya mereka datang ke FA, saya bilang, saya gini, sudah, kalau memang tidak bisa membalikan, enggak apa-apa. Jangan dipikir, juga saya juga mau nagih, ya, sudah, lunas. Saya bilang, lunas. Akhirnya mereka, saya juga lego istilahnya ya, udah, bebas, mereka juga bebas. Akhirnya mereka hubungan dengan kita baik, sampai sekarang pun baik, ketemu baik. Oleh sebab itu ibu-ibu ya, juga sering kita juga pernah dibohongi juga, bohongi katanya juga dulu pernah EPA bersama kami. Tapi selama itu saya tidak pernah ketemu orang itu sama ibunya, tapi mereka tahu. Bu Effendi ya iya, datang ke rumah, mereka katanya pinjam uang untuk apa namanya, untuk cari kos-kosan, pindahin Gresik katanya.
Sudah. Terus mari itu beberapa bulan lagi datang, ibunya sakit, sudah saya kasih. Satu orang nggak mentolong soalnya ibu-ibu ya, nggak mentolong, nggak tega gitu. Kalau orang rasanya merasa membutuhkan, saya nggak tega. Terus ketiga kalinya datang, kata ibunya meninggal. Dia sendiri mau cari kos-kosan, tidak ada uang. Terus saya bilang, orang ini kok rasanya menipu ya? Dalam hati saya tidak percaya. Masa sih, mari ibunya pindah di Gresik, cari kosan tidak banyak orang, tidak ada. Terus ibunya sakit, terus meninggal, terus mari gitu dia juga sendiri mencari kosan, kan tidak punya uang, mencari kerjaan belum dapat kerjaan. Sudah saya bilang gini, karena dalam hati saya tidak damai sejahtera, merasa dibohongi. Sudah saya tak kasih uang untuk transport aja ya, tapi sekali ini terakhir, jangan datang lagi. Datang lagi, kalau datang lagi saya tidak mau terima. Terus saya lihat dari pagar pintu, buat pintu depan, ya, loh, kok ternyata orang ini dibonceng seorang laki di perempatan. Wah, betul-betul orang bohong, orang bohongi saya. Sebab itu ibu-ibu ya, kalau kita berharap kepada Tuhan, bersandar Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, supaya kita tidak dibohongi dengan orang. Malah ibu-ibu kita harus menabur dengan di tempat yang baik, yang subur. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan sharing pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah belajar sharing firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami supaya kami bisa menabur Tuhan di tempat yang baik, di tempat yang subur, dan kami percaya Tuhan dengan janji firman-Mu, di saat kami menabur pasti kami akan menuai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap hati kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan setiap hati kami, sehingga kami hari lepas hari semakin melekat bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah jawaban bagi persoalan kami. Terima kasih Tuhan, kami syukur hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara, tidak pernah berhenti. Bahkan seperti api yang terus menyinari, menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan, tidak pernah padam. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kami serahkan pada Bu Jenny atau Mbak Rea. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther untuk firman-Nya, untuk sharing firman-Nya yang sudah disampaikan malam hari ini. Tuhan berkati seluruh kehidupan Bu Esther dan keluarga. Ya, amin. Amin. Nah, Bu Widya, ada pengumuman Bu Widya. Baik, terima kasih Mbak Rea. Terima kasih Mak yang sudah menjadi kebenaran firman Tuhan. Untuk malam hari ini, pengumuman yang pertama adalah seluruh pengurus WBI, termasuk Bundari, termasuk Mbak Rea, termasuk Bu Jenny, nanti jangan leave dulu ya. Kita akan bahas untuk rencana kegiatan Padang tanggal September yang pertama. Kemudian yang kedua, ini peserta sudah hampir memenuhi kuota ya, sudah 100 lebih. Jadi nanti perlu disampaikan ke jemaat Mbak Rea untuk tempat yang itu tulisan itu ya, Minggu, supaya jemaat yang kesulitan transfer, anggota yang kesulitan transfer bisa diserahkan secara tunai. Yang pagi kan ada Bu Erna, siang ada Bundari, kemudian untuk sore Bu Esther. Nah, untuk pembayaran itu sendiri paling lambat tanggal 8 September, 8 September. Jadi nanti 8 September adalah pembayaran terakhir untuk ibadah Padang kita. Ya, saya pikir itu saja.
Tetap semangat ibu-ibu. Saya silahkan Mbak Rea untuk tutup satu pujian ya, sebelum kita masuk dalam doa penutup. Ya, langsung doa penutup saja, Bu. Doa penutup, oke. Baik, kita langsung doa penutup. Oke. Satu. Baik, mari ibu-ibu kita satukan hati kita, akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua melalui pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, Tuhan, menjadikan kami menjadi wanita-wanita yang memiliki buah roh, memiliki hati yang bisa menabur dengan sukacita, dengan hati yang tulus untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita membawa berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami berdoa juga untuk seluruh hamba-hambamu yang bertugas pada sore malam hari ini. Engkau memberkati, baik itu Bu Jenny sebagai host, Pak Rea sebagai pemimpin pujian dan penyembahan, Bu Esther sebagai pembawa firman Tuhan. Kami percaya kehidupan mereka ada di dalam tangan kasih Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka, pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung pada sore hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna, Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera yang melimpah dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun tantangan yang harus kami hadapi, kami bersama Engkau Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Dan pada saat malam hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini Engkau sudah menambahkan usia 1 tahun buat Ibu Ruth Daniel, Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu dengan sempurna. Engkau memberkati seluruh pelayanannya, bahkan anak cucunya semuanya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan juga hamba-Mu mengucap syukur juga bersama dengan Ibu Linda, Tuhan. Engkau sudah memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan semakin hari semakin dipulihkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ibu Linda disempurnakan seluruh organ tubuhnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Saya kesembuhan yang sempurna Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bu Linda. Terima kasih Bapak. Lalu akhirnya malam hari ini Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ibu-ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta anugerah yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan ibu-ibu melewati seluruh kehidupan mulai malam hari ini terus sampai Maranatha Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita fotokan Bu Jenny. Ya, boleh Bening. Ya. Karena 17-an gayanya semangat aja. Gayanya merdeka. Merdeka. Oh, merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya. Merdeka. 1, 2. Oh, masih ada yang ditutup ya, Bu Debbie? Debbie, mari. Oke. Lanjut aja. 1, 2, 3. Lagi kah Bu Ning? Oke, terima kasih semuanya. Mohon seluruh pengurus dan ibu-ibu yang saya sebutkan jangan live dulu, kita cari sebentar saja. Masih ada waktu mungkin 10 menit ya. Makasih Bu Widya. Tuhan berkati. Izin Terima kasih.
Tuhan berkati. Sampai ketemu di Tuhan berkati semua. Dadah. Terima kasih semua. Ya. Dadah.